Sinosius. Aneh ya. Ini kan spy, jadi itu sesuai. Oke. Sinosius. Balik lagi di Cinema Lounge, masih bareng gue Erik. Dan juga gue Andre di sini, dan seperti biasa ya. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas politik, ekonomi, dan sosiologi dan komunikasi tentunya. rusak mulu lo ya. Bukan dong. Bukan. Kita di situ bahas entrepreneurship, kawan-kawan muda bagaimana perkembangan mereka dalam menjalin hubungannya dengan kekasih. Super sekali. Bukan. Oke, 1 jam ke depan kita membahas tentang film-film nasional dan juga internasional tentunya. Dan juga nanti ada main movie, ada betul. series movie, ada coming movie, dan juga nanti ada movie news News update. Dan ada top 5 movie Top 5 juga. movies juga. Siapa yang akan memuncaki top 5 movie kita untuk minggu ini? Untuk minggu ini, Tunggu aja. segmen ketiga. Dan juga ada kuis ya tentunya. Ada kuis juga. Oke. Oke, langsung kita bahas film main movie kita pada minggu ini adalah Paranormal Activity Ghost Dimension. Oh, gua Kalau gue boleh jujur sih ya, ini gimana ya? Gue sih kalau dari awal sih ini film keren banget, men. Iya, betul. Pas pertama keluar tuh Paranormal Activity yang pertama itu tuh seru banget karena Bener-bener memang booming ya banget real juga ya. banget tuh, cuman kamera-kamera. Tapi makin kesini tuh ceritanya makin ada aja yang aneh-aneh. Ada ntar anaknya hilang, ini hilang. Jadi Nah, kalau gua- paranormal yang kelima ini? ya begitulah kisahnya. Jadi ditunjukin kenapa anak-anak itu bisa ada yang hilang Oh, gitu. jadi dikasih tahu Dikasih dari tahu. anak yang hilang di paranormal activity pertama sampai yang keempat itu anaknya hilang kenapa? Iya. Oh, oke. Daripada penasaran ya langsung kita lihat. Ini dia trailer. Ini dia. Katie, Christy, I want you to concentrate. Concentrate. I need you to concentrate. She's like in some sort of like trance state or something. They're inducing a trance. Where'd you get this? From a box of like 80 VHS tapes the old homeowners left in the basement. This tape is like 20 years old. Tell me what you see. I think I see 2 men. What are your names? Ryan. Mike. We're the Fleege brothers. Brothers. Daddy, I can't sleep. What's going on? Hearing noises in my room. You hear noises in your room? Okay, well, Daddy will go up and make sure everything's. Bless you. What the hell? Did you see that? We gotta find more of those tapes. Look at this camera. And there's like obviously something going on here. It's got all these knobs you can adjust. Oh my god. Cool. This is weird. I was seeing something, and there's this thing that I'm picking up with the camera. Who is that? I think this camera can see things you cannot see with the naked eye. This is so cool. I've heard of spirit photography before, I've just never seen it in person. Here I am. He'll do. Here I am. He'll do. What are you doing in here? Here I am. He'll do. What did she say? Is she talking backwards? Bloody Mary. Is she saying Bloody Mary? Whatever's happening is connected to the tapes. Bloody Mary. Bloody Mary. She has never tried anything like this before. How did she get up that high? He's gonna take me away. Toby. What if someone conspired for us to be in this house? This is no coincidence, and I believe she's part of a prophecy. Mike, don't move. There's something behind you. He'll do. Here I am. He'll do. Oh, jadi itu ya Paranormal Activity The Ghost Dimension. Jadi sesuai dengan namanya The Ghost Dimension. Jadi yang kalian lihat tadi viewers, yang ada partikel-partikel di rumah Ya, itu itu. ternyata itu hantunya, itu Iya, si Toby. Itu si Toby ya ternyata. Toby, jadi ya memang dia kan ngebahas Ghost Dimension, jadi kayak bahas dimensi lain tuh dimensi hantu. Jadi hantu ditunjukin itu dalam bentuk partikel-partikel gitu, dalam bentuk kayak ya apa sih, kayak asap-asap gitulah Iya. gitu. Dan yang tadi gue bilang, yang anaknya hilang di Paranormal Activity yang pertama hingga yang keempat, sebelum itu, itu sebenarnya nggak hilang. Nggak hilang. Sorry, 2-4. Kalau yang satu kan yang rekaman Iya, situ memang yang itu. 2-4 anaknya hilang. Itu sebenarnya nggak hilang. nggak hilang, dia tuh dipindah ke dimensi lain. Iya. Iya, jadi dia tuh dipindah ke dimensi lain, dan semua anak-anak yang hilang itu adalah anak-anak yang tanggal lahirnya sama. Iya. Jadi- Dan mereka mau diambil darahnya Ngambil buat darahnya buat donor darah. Jadi memang hantu-hantu itu memang dia tuh mempunyai maksud yang baik. Iya betul. Jadi mereka ada bagian dari Palang Merah Indonesia Internasional ya.
Jadi mereka Memang mau diambil cara mereka tuh darahnya, gitu, buruk, ya, buat menculik komunikasi anak-anak gitu ya. sama si Toby itu. Dan Gitu. tapi faktanya adalah kalau kita sendiri kan sebenarnya kurang apa ya, karena Paranormal Activity cerita kesini makin agak sedikit aneh. Cuman film ini merupakan salah satu dari 6 film horor yang paling ditunggu-tunggu di tahun 2015. Iya sih, karena ya memang ya begitulah. Sebenarnya dari pertama TV itu udah karena film ini karena paling baru banget, nggak ada yang kayak cerita ada kamera gitu tuh, itu tuh yang bikin serem tuh itu. Betul. Jadi film itu disutradarai oleh Gregory Plotkin dan diproduksi oleh Jason Blum dan Oren Peli. dan diproduksi dari Paramount, ya. Paramount Pictures. Dan film ini juga jadi intinya ceritanya yang kayak tadi. Iya, tadi kayak yang pas pertama lu lihat si ada Oh, iya. bokapnya itu nemuin DVD dan DVD. CD gitu, dan pas di play ya ternyata ya itu banyak lah kisah-kisah dari Makhluk itu DVD. bisa berkomunikasi, anak yang hilang itu bisa berkomunikasi juga. dengan ya? jangan yang salah yang dilihat gitu. Betul. Oke, Jadi oke. penasaran nih, langsungnya nonton ke besok-besok pasangan semua Paranormal Activity Ghost Dimension. Oke, abis ini kita bakal ngomongin Suggest Movie, dan Suggest Movie-nya ini adalah Men, karya anak pokoknya bangsa. abis ini ada miracle, ada keajaiban pokoknya. Ada keajaiban lah Miracle dari is kita real. berdua. Jangan kemana-mana, tetap di Cinema. Hey, welcome back to Cinema Lounge. Bareng gue Erik dan juga ada dari nih, sini seperti ya. yang gue bilang tadi di segmen 1. Di segmen 2 kita ada Keajaiban. keajaiban, men. Kita ada miracle. Jadi sebenarnya keajaiban apa yang akan kita hadirkan? Keajaiban yang sebentar lagi hadir di besok-besok pasangan semua. Jadi miracle itu adalah miracle ya. Iya, film. Jadi ada film yang film Indonesia paling baru yang Iya, paling oleh karya dari anak Sinatria. bangsa. Betul. Dan, Dan dia dia- si Anneke Jody ya. Dia tuh menceritakan tentang sebuah keajaiban. Jadi di sini menceritakan tentang sebuah keluarga. Ada siapa? Ada Sinatria sama Dan Rius, Mbak Anneke Jody, dan anaknya itu si Naomi ya. Naomi kalau nggak salah. Dia tuh ternyata si anaknya itu mempunyai keajaiban. Dia tuh bisa menyembuhkan orang sakit gitu katanya. Udah, tapi sebelum dilanjutin keajaibannya ada apa, kita lihat dulu trailer Ini. satu ini. Dan terima kasih karena Krista udah dikasih papa, mama yang paling baik sedunia. Selalu sayangi mereka ya Tuhan. Malaikat kecil mama, sebentar lagi kamu mau punya adik. Selamat ya, Tri. Congratulations, jadi bapak baru. Krista itu memang dikirim buat kalian, Tri. Buat kamu, buat Eli. Jelas itu. Bacain Krista dongeng ya, Pak. Biasanya Mama bacain buat Krista. Papa sama Mama saling sayang ya, Om. Ya jelas dong. Nah, pacarannya aja dari SMA. Tapi kok kayak ada rasa gitu, Om. Dia berharap Krista mau bantu supaya anaknya bisa sembuh. Krista masih kecil, Mas. Mana mungkin dia bisa memutuskan sendiri. Papa sama mama kan harus check up didik bayi ke dokter. Kalau aku perhatikan Krista, dia sepertinya kehilangan sesuatu gitu. Krista mau 1 hari aja buat Krista. 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 Apa? Mau pukul? Pukul aja. Gak apa-apa, pukul aja. Yang pulang. Kau jatuh dari surga. Kau jatuh dari surga. Kau malaikat yang tak bersayap. Terus Ayu lagi paringi kesembuhan. Nah, kalau itu tadi Miracle Film, nih lihat gua Miracle. Gelap, Dan kita udah kedatangan, Kedatangan nih, produser ya. produser dari film Miracle. Ada Mas Ihwan. Halo Mas, apa kabar? Halo Andre, apa kabar? Erik, apa kabar? Iya. Jadi Mas sebagai produser Dari film Miracle. langsung kita. Nah, ini sebenarnya film itu berkisah tentang apa sih? Sebenarnya di sini kita
bercerita tentang pasangan suami istri. Andri dari Sinatria yang main, ada Eli juga, anak Jody. Mereka itu punya anak namanya Krista, diperankan Naomi Ivo. Kalau kita lihat tuh sepintas keluarganya bahagia, tapi sebenarnya tuh pasangan ini tuh punya luka masa lalu, gitu loh. Jadi di luar film Miracle yang dimiliki oleh si Krista yang diperankan oleh Naomi ada luka. Si Darusnya punya luka ini, jadi memang pasangan suami istri ini punya luka masa lalu dan menemukan goncangan itu ketika Krista ternyata punya keajaiban. Dia dengan tangannya tuh dia bisa menyembuhkan orang sakit. Setelah itu Elinya hamil. Jadi mereka tuh menghadapi dua keajaiban, yang satunya tuh bisa ditakar dengan akal, satunya itu nggak bisa gitu. Jadi konflik-konflik inilah yang kita olah di film sebenarnya. Seperti itu. Kenapa mengambil latar maksudnya tema-tema kayak keajaiban itu kan maksudnya untuk Indonesia sendiri kurang common gitu, maksudnya kurang biasa. Kenapa begitu? Biasanya sih anak muda kayak kalian pengen yang nggak common kan? Oh iya betul. Kita tuh orangnya coba produser tuh. Jadi kita kalau dari saya sendiri ini film saya yang kedua di mana cerita aslinya itu dari saya. Jadi saya selalu pengen menghadirkan kisah-kisah yang mungkin belum banyak diangkat di film Indonesia gitu. Di film Indonesia sendiri itu sebenarnya kita kekurangan film keluarga. Biasanya kan banyak film remaja ya. Betul, remaja, percintaan, horor, religi gitu. Ya betul, gitu. Di sini kita bikin film keluarga yang benar-benar mengupas relasi ayah anak gitu. Tapi sebenarnya Mas sendiri punya ide film Miracle ini dari mana sih? Betul. Dari Tuhan. Berat ya. Berat ya. Beratnya benar, men. Gimana lagi? Iya benar. Ini idenya sebenarnya udah lama, cerita saya ini 2 tahun yang lalu. Waktu itu saya pengen sekali bikin film keluarga yang benar-benar mengolah hubungan keluarga. Terus di sini juga ada persahabatan kan. Jadi ada persahabatan antara Katolik dengan Muslim gitu, ada toleransi gitu. Jadi kita benar-benar mengupas hubungan itu dalam banyak tingkatan gitu, so many level gitu. Dan kalau boleh tahu nih, untuk prosesnya sendiri, jadi berapa lama proses produksinya atau dari penulisannya sampai jadi itu berapa lama? Ini dia. Kurang lebih 2 tahun. Jadi hampir 2 tahun ya. Jadi kita itu mulai nulis Juli 2014. Syutingnya Februari 2015. Rilisnya Desember 2015. Jadi cukup panjang. Panjang betul. Iya, udah mau 2 tahun ya berarti. Syutingnya sendiri berapa lama? Syutingnya cuma 15 hari. Karena gue bingung buat film tuh gitu. Syuting sebenarnya cepat. Iya. Tapi kok proses lama. banget. Nah, boleh Pak. Iya. Ladies first. ya. Ladies yang kedua first. Jadi gue penasaran sih, maksudnya untuk ini dari direkturnya. Cuma kan Mas juga tahu kan untuk proses syutingnya. Ngedirect si Naomi, which is dia anak kecil tuh gampang atau susah sih sebenarnya? Nah, kebetulan ini film ke-6 saya. Jadi sebelum masuk ke film itu selalu diingetin sama teman-teman. Kalau syuting jangan pernah berhadapan dengan 2 hal, binatang sama kecil. Di sini saya ngedapetin dua-duanya. Saya berhadapan dengan binatang sama anak kecil. Awalnya cerita itu kita bikin Kristanya ini umur 4 tahun. Begitu saya sodorkan ke casting directornya marah-marah. Gimana caranya dapat anak bisa umur 4 direct tahun, gitu? Bisa acting, bisa tahan syuting sampai jam 4 pagi itu susah. Akhirnya kita naikin umurnya jadi 7 tahun. Kita buka casting, sampai akhirnya ketemulah Naomi. Gitu. Awalnya juga kita nggak yakin sih sebenarnya Naomi ini bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Cuman kita waktu itu sempat bikin teaser, jadi kita syuting 1 hari dulu, kita lihat dan ternyata memang Naomi itu punya semua kualitas yang dibutuhkan oleh seorang aktor. Dia aktingnya bagus, pinter, nggak rewel, fisiknya tuh gila. Ini anak yang berbeda ya? Iya. Nih buat kita miracle-nya dia. Miracle-nya dia. Kalau dari sisi si Naomi-nya, kalau karakter kayak Darius tuh sebenarnya tuh dia tuh karakter gimana sih sama istrinya? Nah, karakter Darius di sini namanya Andri dan Eli ini punya luka masa lalu. Jadi mereka itu dulu pernah kehilangan anak.
Jadi begitu begitu dianugerahi Krista itu mereka itu rada hati-hati, takut kehilangan lagi kan. Begitu Ellie hamil, ketakutan itu makin ada gitu loh. Jadi Andri di sini itu cuman bisa berkeluh kesah sama sahabatnya tuh namanya Ramadan. Yang diperankan oleh Mas Indra ya. Di sini karakternya tuh dibuat agak beda. Jadi kalau Andri itu lebih lebih mapan, si Ramadan itu lebih santai, lebih seniman gitu. Ramadan di sini itu karakternya duda beranak satu. Iya, tadi ya kayak yang kita lihat di trailer ya. Jadi memang kita bentrok-bentrokin karakter gitu loh, dan itu jadi menarik banget di film. Warna-warni lah. Warna-warni. Nah, kalau dalam proses syuting nih mungkin dari awal kali ya, apa sih kesulitan yang paling dirasakan lah? Selain kayak tadi kasih anak kecil sama berusaha dengan. Tapi untungnya Naomi tidak sesusah yang diekspektasi yang dibayangkan sebelumnya ya. Kayak itu kesulitan ternyata syutingnya menyenangkan sekali. Dari semua film saya, ini film saya yang paling menyenangkan syutingnya. Kenapa tuh menyenangkannya dari sisi mana itu? Mungkin karena kita kita punya proses praproduksi yang cukup lama gitu ya. Jadi kita tuh benar-benar jadi satu keluarga. Kita bahkan develop skenarionya itu bareng-bareng. Semua tim itu kita turut partisipasi rembukan. Jadi mungkin di sini akhirnya kita merasa ini semua film kita, bukan filmnya produser aja, bukan film sutradara, film semuanya. Memang karena kalau semua keluarganya baik tuh pasti selalu baik, men. Betul. Dari keluarga. Jadi karena prosesnya yang agak sedikit memakan waktu, akhirnya terciptalah kayak rasa kekeluargaan itu antara tim. Betul. Keren. Awesome. Oke, habis itu kita bahas lebih lanjut ya. Dikit sama Mas Ikhwan. Dan juga nanti kita bakal ada Coming Soon Movie. Saat lagi tetap di Cinema Lounge. Ya, Cinema Lounge, welcome back to Cinema Lounge, masih bareng Erik dan juga gua Andre, dan kita masih bareng Mas Ikhwan ya. Oke, kita mau bahas Coming Soon Movie kita yang kita udah tunggu-tunggu banget nih dari sebelum kita lanjut nanya-nanya sama Mas Ikhwan juga ya. Yaitu ini James Bond Spectre. Jadi 007. Spectre. Ya, Spectre. Dan udah gitu aja. Jadi ini kisahnya tuh melanjutkan dari yang Skyfall ya. Iya. Yang Skyfall jadi ke Spectre, jadi yang main masih Daniel Craig. Dan Spectre ini adalah salah satu organisasi kejahatan. Jadi memang ini tuh kayak dia tuh kayak balik yang pertama. Karena Spectre itu ternyata itu suatu nama organisasi kejahatan di film pertama James Bond. Betul. Pertamanya. Nah, jadi memang dia tuh, jadi pas gua tadi baca-baca, jadi si Daniel Craig tuh dikasih kayak misi baru lagi untuk mengungkap organisasi Spectre ini. Si Dr. Nu ya. Itu dia. Jadi di film ini banyak banget kayak tadi gua juga dikasih tahu mobilnya dia tuh katanya limited banget lah. Limited edition, dan dijualnya aja nanti bakalan cuma 2 unit. Cuma 2 doang padahal. Oke, daripada penasaran kita ini dia. Trailer. Seru kan? Spectre. Coba Mas, bagaimana Mas melihat film tadi Mas? Jadi dari tadi Masnya juga komen-komen terus. jadi ternyata kita ada bocoran nih dari seberang ya. Ada yang bilang misalnya ternyata Mas Ikhwan sendiri juga seorang pereview film. Coba di review Mas, bantuin kita review. Daripada kita ngomong berdua doang. Iya. Kalau saya memang sejak James Bond jadi diperankan Daniel Craig jadi suka sih. Karena James Bond tuh jadi lebih urakan gitu, lebih manusiawi aja. Iya, betul. Terus cewek-ceweknya cakep-cakep. Siapa yang main nanti? Cewek yang ini siapa yang main? Lea Seydoux. Jadi kalau tadi gue lanjutin yang tadi, jadi tuh mobilnya tuh Aston Martin DB10, jadi itu memang diproduksi khusus buat film ini. Dan untuk komersial sendiri, jadi untuk dijual 2 unit. Tapi untuk diproduksi di program ini, di film ini ada 8 unit. Dia cuma 10 dia buat. Gila. Dan juga film ini
benar-benar worth to watch. Kalau gue sendiri sih gue lumayan. Penasaran lah. Iya benar lumayan. Rilisnya kapan Indonesia? Di Indonesia tanggal berapa Mas? Tanggal 6. Tuh kan tahu Betul. Mas itu, aduh. As soon as Soalnya sebelum possible. filmnya diputar ada trailer saya nanti. Betul. Jadi dia tahu Baru duluan ada nih. lagi. Iya. Tanggal 6, tapi padahal World War itu tanggal 7, 7. ya, Nah, di tanggal 7 itu nanti juga ada rilis trailernya Iya, Captain America betul. Iya, Captain America Civil War. Itu Jadi di dia. waktu yang bersamaan ya. Ditunggu aja. Pokoknya tanggal 6 ya. Langsung beli tiketnya mungkin bisa kali. Bisa. Ya habis itu beli tiket Miracle gitu. Nah, Langsung. Oke, ya. Langsung kita tanya-tanya lagi Mas Ikhwan. Nah, langsung nih. Kalau tadi kan udah nanya tentang cast-castnya. Terus untuk masalah produksinya sendiri, ada gak sih kerumitan maksudnya di luar castnya ya? Maksudnya dalam dulu pas tulis skripnya, terus sempat gantikan dari sosok anak 4 tahun menjadi 7 tahun. Itu ada yang kerumitan tersendiri gak sih? Di skenario kita lumayan mengalami kesulitan karena kebetulan kita nggak settingnya di Solo ya. Oh iya, benar. settingnya Latarnya juga di Sementara Solo, kita betul. semua ini orang Jakarta. Itu agak sempat kita ngalamin yang namanya writer's block. Di draft 4 tuh kita stuck dan akhirnya saya dan sutradara Mas Wisnu Adi tuh akhirnya harus napak tilas balik lagi ke Solo. Jadi kita ngelihat lagi keliling apa sih yang kurang dari cerita kita gitu. Pas di satu hari sebelum kita pulang tuh malamnya saya langsung bisa nulis draft 5 karena udah ketemu semua. Udah ada bayangannya Missing lagi link-nya ya? tuh ketemu semua gitu. Akhirnya setelah itu udah lancar. Oke, berarti. Tapi kalau untuk pencarian kayak aktornya dan aktrisnya itu ada kesulitan nggak? Untuk Darius dan siapa? Mbak Anaka Jody ya? Ya, kalau itu sih sebenarnya nggak terlalu ya. Cuman memang di sini kita tuh cuman bawa pemain dari Jakarta 5 orang. Sisanya itu semuanya lokal Solo. Oh, iya. Asli Solo oke. semuanya. Berarti tim dan 5 orang cast yang dari Jakarta, sisanya itu dari Betul. penduduk lokal ya? Harusnya kemarin castingnya di Solo. Wah. Kita ikutan casting. Kita ikutan. Oke, ini udah nggak sabar nih. Kita mau bahas top 5 Oh iya, kita kita pada bahas minggu top ini. 5 movie dulu untuk Jadi minggu urutan ini ya. kelima itu langsung ada The Last Witch Hunter. The Last Witch Hunter. Ya betul sekali ya. Ini filmnya si ini Oh ya, iya. apa namanya? Vin Vin Diesel Diesel, jadi yang kayak- dia dulu rambutnya gondrong. Jadi memang tentang dua future dan juga masa Pas. lampau ya pasnya ya. Jadi diceritakan kalau dia tuh masih memburu hunter witch hunter tuh Itu kayak penyihir kayak penyihir gitu. Oke, dan di peringkat keempat ada Bridge of Spies. Ini Jadi- filmnya Tom Hanks. Ya betul sekali. Tentang apa Mas? Ini perang dingin. Antara Soviet. ya, Kita betul. ganti aja hostnya gimana? Nah, Mas oke, sini saya dulu nanti. Jadi tentang perang dingin antara Amerika dan juga Soviet, Uni Soviet Rusia. ya. Dan diperankan oleh Tom Hanks, ini film yang paling baru. Dan ini adalah kejadian yang nyata ya, kejadian yang nyata direka ulang. Oke, habis ini masih di peringkat keempat ya. Dan di peringkat ketiga ada Wah, masih ada aja nih ya. Belum turun-turun ya. Malah naik katanya. Yang malah naik lagi ya, Hotel Transylvania Betul. Hotel 2. Transylvania 2. Ya, jadi ini mengisahkan seorang anak Ya, vampire. pokoknya ada masalah baru Betul. di keluarga dan keluarga Vampir dan monster-monster manusia ini. Ternyata ada baby. Dan ini Ada memang newborn baby, tapi diperebutkan. newborn baby-nya diragukan itu anak vampire Dracula apa anak atau manusia. Betul. Itu dia. Ini lucu sih dan gue juga belum nonton. Setuju Mas udah nonton? Enggak nonton. Mungkin Mas film yang berat-berat. Iya, yang butuh mikir. Tadi. Next ini dia The film Martian. The Martian yang Iya masih menurut gue film paling fresh di tahun ini karena Iya, salah satu ya. kisahnya ya gitu sih dibandingkan sama apa sih film-film yang kemarin yang Interstellar gitu. Ya, Ini betul. memang ini kisah seseorang ditinggal di Mars sendirian. yang diperankan oleh Matt Damon ya. Matt Damon dan dia harus How to berusaha survive, untuk betul. ngirim sinyal ke bumi lah apa inilah dan itu menurut gua keren. Dan dicampur sedikit-sedikit bumbu-bumbu komedi sedikit buatnya lebih fresh lagi. Gitu dia. Gitu. Buat Dan kalian yang belum nonton harus nonton di itu. peringkat pertama. Wow. Masih dipuncaki oleh Goosebumps. Ini film tentang ada anak kecil yang dia dulu hidupnya alone gitu, stand alone. Dia berusaha untuk membuat buku. Betul. Dan dia tuh buat kayak monster-monster gitu lah. Dan ternyata monster-monster yang di bukunya itu hidup alive nanti. alive. Dan Gitu. kayak ada cengcorang kayak gitu-gitu. Oh, itu dia. Dan ternyata salah satu dari monster itu ingin balas dendam gitu ke monster-monster lain dan ternyata
monster-monster yang lain itu nggak mau balik ke buku, dan itulah masalahnya. Oke, itu adalah top 5 kita untuk minggu ini, dan kita langsung ngobrol lagi nih sama Mas. Sebelum kita menyudahi perbincangan hangat kita. Iya, tanggal rilisnya kapan nih? Iya, boleh di-announce tanggal rilisnya kapan, terus dikasih tahu ke viewer semua yang pengen tahu updatean terbarunya nih, siapa tahu ada meet and greet dan lain-lainnya. Oke, insya Allah kita akan rilis di seluruh Indonesia itu tanggal 3 Desember 2015 dan kita juga bakal banyak program karena di sini kita bekerja sama dengan Yayasan Ronald McDonald House Charities, jadi kita banyak bikin kampanye sosial sih sebenarnya. Oke, karena ini untuk keluarga, terus pokoknya ini positif sekali lah filmnya. Mungkin ya. Twitter, Facebook atau Instagram yang bisa kita tahu nih updatean film-film updatean dari film ini, mungkin ada acara apa, acara event apa gitu. Iya, kita ada Twitter @miracle_the_film, ada Facebook page juga Miracle aja ya. Harus lihat. Dilihat dulu contekannya di sana ya. Pemirsa nggak bisa lihat contekannya. @miracle_the_film. Iya. Oke. Itu untuk Twitternya. Kalau untuk Facebooknya tadi? Facebook page-nya Miracle. Hanya Miracle aja ya. Kita juga ada Facebook group Miracle Movement. Oke. Terakhir nih harapan ke depan. Pengen sekali sih sebenarnya film ini nggak cuma ditonton keluarga, anak-anak muda juga nonton. Setelah kalian nonton tuh kalian ingin berkeluarga. Oh itu udah pasti, Setelah nonton tuh kalian pulang ke rumah, kalian peluk bapak ibu kalian, saying how much you love them. Oke. Itu bukan pertanyaan terakhir dong. Ada pertanyaan terakhirnya dari gue dong. Boleh kasih quotes gak sih dari penggalan kalimat atau penggalan ceritanya, apalah Mas simpulin sendiri dari film Miracle ini? Ada yang menginspirasi gak? Quote-nya kah ya? Quotes of the day dari Miracle lah. Mungkin bukan quotes ya, kalau tagline kita itu ada di poster juga. Setiap anak adalah keajaiban, tapi kenapa seringkali kita menyia-nyiakan mereka? Setiap anak adalah keajaiban. Ya? Bukan, maksudnya dia orientasinya agak berbeda ya, viewers ya. Jadi agak sedikit melenceng. Oke, ditunggu aja nih tanggal 3 Desember. Betul. Miracle. Nanti ada meet and greet-nya kah atau launching premiernya? Oh iya pasti. Kita premiernya di 2 kota, di Solo dan di Jakarta. Iya, kita liput kita nonton gratis. Ke Solo ya. Ke Solo lumayan juga ya. Sama ini pesawat kepresidenan aja. Oh iya, kita VIP juga lah ya. Oke, Mas, thank you banget Mas. Thank you, sukses terus Mas. Thank you juga buat film The Miracle-nya. Dan kita udah gak kerasa nih viewers, udah ngobrol-ngobrol bareng Mas Ikhwan juga dari tadi ya sebelumnya. Habis ini kita akan masih ngebahas top 5, ada coming soon movie. Movie update dan juga ya, ada kuis, kita bagi tiket nonton gratis. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Cinema Lounge. Oke, welcome back to Cinema Lounge, masih bareng gue Erik. Dan kita setelah ini bagi lo semua yang kurang update sama film-film di luar maupun dalam negeri. Pokoknya abis udah mulai? Enggak, belum. Ini masih simulasi. Iya. Jadi pokoknya habis ini bagi lo semua yang kurang update, kita punya movie news update. Film Ant-Man yang merupakan bagian Marvel Cinematic Universe sekaligus penutup MCU fase kedua akan berlanjut dalam sequelnya, Ant-Man and the Wasp, dengan tetap diperkuat 2 tokohnya yakni Scott Lang yang diperankan oleh Paul Rudd dan Hope Van Dyne yang diperankan oleh Evangeline Lilly. Film yang akan dirilis pada 6 Juli 2018 ini juga menjadi film pertama kali Marvel yang memakai nama superhero perempuan untuk judulnya. Jadwal perilisan film Ant-Man and the Wasp ini menempati jadwal yang sebelumnya diisi film Black Panther. Adapun Black Panther dimajukan jadwal rilisnya menjadi 16 Februari 2018 dan film Captain Marvel yang mulanya akan dirilis pada 2 November 2018 dimundurkan ke 8 Maret 2019. Selain mengumumkan sequel Ant-Man dan perubahan beberapa jadwal rilis film-filmnya, Marvel juga mengumumkan 3 jadwal rilis terbaru untuk film-film mereka. Namun Marvel belum mengumumkan judul resmi ketiga film tersebut. Yang jelas, film-film ini akan dirilis pada tahun 2020. Film pertama akan dirilis pada Mei, kedua pada bulan Juli, dan film ketiga pada bulan November.
Sebelum pengumuman dari Marvel ini, sudah ada 8 judul yang mengisi slot MCU fase ketiga, antara lain Captain America Civil War pada 6 Mei 2016, Doctor Strange pada 4 November 2016, Guardians of the Galaxy Volume kedua pada 5 Mei 2017, Spider-Man pada 28 Juli 2017, Thor Ragnarok pada 3 November 2017, Avengers Infinity War Part 1 pada 4 Mei 2018, Avengers Infinity War Part 2 pada 3 Mei 2019, dan Inhumans pada 12 Juli 2019. Film Aquaman memang baru akan dirilis pada tahun 2018. Tetapi sejak beberapa bulan lalu, Warner Bros. Dan DC Entertainment sudah mulai berpromosi. Kali ini, sang aktor pemeran Aquaman Jason Momoa berkomentar tentang tampilan kostum sang superhero DC Comics ini. Ia memberi petunjuk bahwa akan ada model kostum dengan warna oranye dan hijau seperti versi komiknya. Selain mengungkap detail dan mood dari kostum terbaru Aquaman nantinya, Jason Momoa juga mengonfirmasi bahwa action figure Aquaman yang diperankannya akan diproduksi. Jason pun membenarkan bahwa dirinya telah menjalani beberapa scan untuk tujuan produksi mainan tersebut. Aquaman merupakan bagian dari cerita para superhero DC Comics yang terkumpul dalam DC Cinematic Universe tahun 2016. Batman vs Superman Dawn of Justice akan menampilkan porsi kecil Aquaman. Selain itu, ada pula rumor yang menyebutkan bahwa Aquaman akan muncul sebagai tahanan di penjara Belle Reef dalam film Suicide Squad. Akting Jason Momoa sebagai Aquaman diprediksi akan muncul pertama kali dalam film Justice League Part 1 pada tahun 2017 nanti. Adapun film solonya akan dirilis tahun 2018. Spectre merupakan film terbaru dari franchise James Bond sekaligus film ke-24 dari franchise ini. Film ini juga merupakan kali keempat Daniel Craig memerankan sosok James Bond dan film kedua Sam Mendes sebagai sutradara film James Bond. Mengutip Time Out London, Daniel Craig rupanya ingin move on dari film James Bond untuk beberapa saat. Selanjutnya, Craig memberi penjelasan bahwa sekarang ia belum sama sekali memikirkan hal itu. Tetapi hal itu bukanlah sebuah pernyataan bahwa Craig tak ingin lagi memerankan James Bond. Craig hanya butuh hal-hal di luar James Bond setidaknya untuk 1 hingga 2 tahun ke depan. Selain belum tahu dan belum mau memikirkan tentang James Bond selanjutnya, Daniel Craig juga mengungkapkan bahwa dirinya tak peduli jika ada orang lain yang memerankan James Bond. Craig hanya menekankan kalau ada orang-orang baru yang akan melanjutkan tongkat estafet menjadi James Bond, dia harus lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Spectre akan menceritakan kisah petualangan James Bond dalam mencari kebenaran di balik organisasi teroris misterius. Itu dia 3 movie news update Betul. kita yang paling update ya. Yeah. Udah makan ya? Udah. Dia Kau udah makan mulai. terus kau gaji buta kau di sini. Yaudah, Bas, gue ngomong. ngomong. Ya. Nah, Bas. Dia yang pertama, enggak ada, yang kedua itu ada si Jason Momoa. Dia tadi itu dia memberikan bocoran tentang film Aquaman yang nanti akan rilis. Dia kasih updatean bahwa nanti kostumnya itu akan sesuai dengan versi komiknya. Dia ada warna hijau dan juga kuning. Dan selanjutnya ada si Daniel Craig yang memerankan film Spectre, yang dimana dia tadinya dia bilang dia mau setelah film Spectre dia memutuskan untuk nggak lanjut lagi memerankan film Spectre. I mean 007. Sesudahnya dia bilang pemerannya harus jauh Lebih baik dari dia. Jadi dia tuh bilang tuh mau move on lah pokoknya. Udah saya ngambeknya. Udah dong, gua kan udah bales. Oke, dan juga tadi ada berita tentang Ant-Man akan dibuat. Oh iya. Sequelnya yang kedua. Ini nanti Ant-Man and the Wasp. Oh ya, for information, jadi si film itu adalah penutup fase kedua dari Marvel. Dan nanti fase ketiga akan dimulai dengan Civil War. Banyak banget sih film yang ini nih. Yang tadi, iya, Marvel tuh panjang banget. Nanti ada Aquaman. Itu di DC ya? Maaf, salah. Nah, beda. Ant-Man, terus apa namanya? Panther apa? Ya, Black Panther ya. Black Panther gitu-gitu juga, itu tuh banyak banget. Jadi memang lebih kompleks lagi film-film. Jadi ada berkesan ya, kayak kasih Tuhan ya. Nah, tapi yang paling apa namanya, nge-boom tuh mungkin Daniel Craig ya. Ya karena udah mau deket nih, rilisnya udah as soon as possible. Akhirnya dia kasih tahu ke media dan dia nggak mau lagi lanjutin as James Bond. Iya, tapi kita belum tahu nanti. Nanti dia mau gantiin Sule kayaknya di itu. Iya, di program yang itu ya. Iya.
Oke. Tetap di sini aja dan kita ada kuis sekarang. Kuis, jadi bagi semua yang mau dapat tiket dari Jeff Entertainment langsung aja jawab. Betul. Film-film dari Jeff Entertainment yang diberikan itu adalah film-film terupdate lo. Siapa tahu nanti lo dapat tiket nonton gratis film Miracle. Dan lu udah nonton duluan sebelum itu di launching di bioskop. Siapa tahu nanti lo nonton film Captain America Civil War. Siapa tahu nanti lu udah bisa nonton Ant-Man duluan sebelum produksinya dimulai. Nah, tuh. Hanya di Cinema Lounge. Betul. Keajaiban terjadi. Miracle. Oke, langsung aja kita. Mana pertanyaan nih? Mana pertanyaan? Pertanyaan adalah sudah berapa sequel dari Paranormal Activity? Apakah A 20, B 15, C 5, D 46. 1 dong, 20 bagi 4. Oke, 15 jadi bagi lo 3. semua yang mau dapat tiket gratis lo bisa jawab dan lo kirim jawaban dengan format nama, spasi alamat, spasi jawaban. Dan lo bisa kirim jawaban lo via SMS mungkin. Via SMS ke mana? 942-8220 Atau lu juga bisa mention ke Twitter ya. di @cinemaloungebtv, tapi lo harus follow terlebih dahulu. Ulangin nggak? Men, gampang. Gampang banget pertanyaannya. Udah nggak boleh ulang. Pelit banget lo, woy. Pelit. Dasar pelit. Gua porin mamang. Oke, itu dia sudah Betul. Sudah 1 jam kita nemenin viewer semua di rumah. Tadi kita udah ngobrol juga sama Mas. Kebanyakan makan gula sih, dikasih popcornnya gula, dia teh manis. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga sama Mas Ihwan dari Film Miracle dengan Suggest Movie kita. Nah, semoga nanti filmnya pokoknya rilisnya laris, aman, sukses, tentram, dan pokoknya damai dan sejahtera ya. Nah, pokoknya inti dari episode kita hari ini adalah pokoknya semua yang baik itu berawal dari keluarga. Betul. Dan kita juga lupa untuk berterima kasih dulu ke Jeff Entertainment tentunya, YouTube dan semua kru yang bertugas. Betul sekali. Akhir kata gue Andre pamit undur diri. Erik pamit undur diri. Tetap saksikan Cinema Lounge di hari dan jam yang sama. Tapi sebelum kita pamit undur diri, kita masih ada original soundtrack dari film Get Ready for It. Enggak, film Kingsman dong. Get ready for it. Check this out.